Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik, baik, baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini sudah siap belajar? Siap. Nah, untuk mengawali belajar kita hari ini, agar pelajaran kita bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang bertugas memimpin doa, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Untuk kita menyampaikan materi, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Sabda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur bersama-sama. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Ibu harap dengan kita menyanyikan lagu nasional, maka tumbuh pula rasa nasionalis dari kita semua. Rasa cinta kepada tanah air, rasa cinta kepada negara kita, negara Indonesia. Berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang kaya. Kaya akan sumber daya alam. Kaya akan sumber daya rempah. Ada yang tahu contoh sumber daya alam itu apa? Contoh sumber daya alam. Itu contoh dari sumber daya alam. Nah, dari kekayaan Indonesia tadi, Indonesia kaya rempahnya, kaya sumber daya alamnya, maka Indonesia mempunyai daya tarik untuk bagi bangsa-bangsa Barat. Bangsa Barat tertarik untuk datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan untuk mencari rempah-rempah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi berikan, kira-kira materi kita hari ini apa ya? Kedatangan bangsa-bangsa orang Indonesia Betul sekali. Jadi materi kita hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, siswa dapat menganalisis latar belakang dan tujuan datang ke bangsa Barat ke Indonesia dengan benar. Lalu dengan membuat bagan rempah, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan benar. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita sama-sama menyaksikan video tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tolong disimak dan dicatat ya tentunya. Disimak dengan sama ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar
sekalian, pada video kita kali ini kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan belajar IPAS untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara Barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara Barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Nah, itu tadi adalah tayangan dari video tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui dari peristiwa atau yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Latar belakangnya apa? Untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Berapa itu? Empat. Yang pertama tadi apa? Untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Yang kedua? Revolusi industri di benua Eropa. Yang ketiga? Runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Kalau yang keempat? Teori Copernicus, yaitu teori yang menyatakan bumi itu bulat. Faktor penyebab bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra itu apa? Mereka membawa apa? Membawa semboyan apa? 3G. 3G itu apa? Ada gold, glory, dan gospel. Gold artinya apa? Mencari kekayaan. Itu pengertian dari gold. Lalu kalau glory? Mencari kekayaan. Glory itu mencari kejayaan. Yang ketiga tadi apa? Gospel. Gospel. Gospel artinya apa? Menyebarkan agama. Gospel itu artinya menyebarkan agama. Nah, dari materi-materi ini kalian sudah paham semua? Sudah. Kalau selanjutnya, untuk materi selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok. Kemarin alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan sudah dibawa semua? Sudah. Sudah siap semua alat dan bahannya? Sudah. Kalau begitu langsung saja Ibu bagi kelompok hari ini
Gali, guys. Ini mana tadi? Ayo, alat dan bahannya disimpan.
dulu sebentar agar lebih rileks ya. Semua anak-anak dimohon untuk berdiri. Kita ice breaking dulu ya, yang semangat ya. Tangan diputar-putar bergemukan. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah semangat belajarnya? Kalau gitu, kita selanjutnya akan melaksanakan presentasi maksudnya ya. Kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Yang lain tolong memperhatikan ya. Yang lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511, 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521, 3. Bangsa Belanda pada tahun 1595, 4. Bangsa Inggris pada tahun 1557. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah dan memperluas wilayah jajahannya, serta menyebarkan semboyan 3G, yaitu gol mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bangsa manakah yang pertama datang di Indonesia dan pada tahun berapa? Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511. Terima kasih untuk jawabannya. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa arti dari semboyan gospel? Arti dari semboyan gospel adalah menyebarkan agama dari bangsa barat ke wilayah jajahannya. Gimana jawabannya kira-kira? Terima kasih atas jawabannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dari kelompok lain? Ada?
Kalau tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore. 3. Bangsa Belanda pada tahun 1545 di Tasem. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok 3 silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kayu manis, pala, kapulaga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dan menyebutkan hasil kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. 2. Bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore. 3. Bangsa Belanda pada tahun 1595 di Banten. 4. Bangsa Inggris pada tahun 1557 di Ternate. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah dan memperluas wilayah jajahannya serta menyebarkan simbolik sebagai, yaitu 1. Buat mencari kekayaan dengan perdagangan. 2. Glory mencari kejayaan dengan memperluas wilayah jajahan. 3. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita simpulkan
pembelajaran hari ini. Ayo, kesimpulannya hasil dari materi kita hari ini. Kesimpulan ya. Tujuan awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Selain mencari rempah-rempah, bangsa Barat juga mempunyai tujuan lain yang dirumuskan dalam semboyan 3B, yaitu God, Goser, dan Glory. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi mandiri. Tolong dikerjakan masing-masing ya. Jangan saling contek. Digambarkan dulu. Siapa yang belum dapat? Mana yang belum dapat? Ada yang belum dapat soal? Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok aja ya, satu kelompok yang maju. Orang. Ini jangan soal evaluasi sudah. Setelah belajar hari ini gimana perasaan kalian? Apalagi rasanya setelah belajar hari ini? Menyenangkan. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Apa materi yang akan selanjutnya? Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi Hindu dan Buddha ya. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang bertugas ini doa, silakan di depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa materi yang sudah disampaikan pertemuan selanjutnya dipelajari. Dan silakan pulang dimulai dari kelompok 1.